Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang hari ini masih bersilaturahim di acara Walimatul Urs, walimah atau tasyakuran, tempat syukuran pernikahan Yang Mulia Habib Said Muazzin Al-Mahdali dan Yang Mulia Syarifah Muhaimi Assegaf di kawasan Tembung. Pasti orang Medan kenal Tembung. Dan bersama sahabat saya, sahabat kami yang mulia Datuk Bentara Juanda, Datuk Juanda. Beliau merupakan Ketua Umum Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia atau LKPASI. Dan juga didampingi oleh Yang Mulia Mufti dari Kerajaan Negeri Padang, Delhi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Yang Mulia Habib Said Muazzin Al-Mahdali. Hari ini tasyakuran atau Walimatul Urs di Tembung, Medan, Sumatera Utara. Nah, bersama saya Yang Mulia Datuk Juanda atau merupakan Ketua Umum LKPASI, Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia, LKPASI, dan juga beliau merupakan Datuk Bentara dari Kerajaan Negeri Padang, Delhi, atau di wilayah Kesultanan Delhi. Ya. Yang Mulia Datuk Juanda, bagaimana menyikapi khususnya tentang keberadaan tanah-tanah wilayah, tanah-tanah marga ataupun tanah-tanah eks daripada Kerajaan Kesultanan di Nusantara? Bagaimana eksistensinya di masa saat ini yang dapat Yang Mulia jelaskan kepada sahabat-sahabat mirsa ataupun pecinta azana budaya dan sejarah Nusantara? Ya, sebenarnya kalau kita melihat pemerintah hari ini sangat terbuka, sangat memberi ruang dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkannya kepada pemenuhan hak-hak komunal dari masyarakat adat di Indonesia, baik itu yang berinduk kepada kerajaan kesultanan maupun yang berinduk kepada suku marga. Seperti yang kita ketahui, sudah diterbitkan PP 18 tahun 2021, di mana disampaikan bahwa hak-hak adat itu, aset-aset kerajaan itu dapat diserahkan kembali kepada pihak kerajaan dengan syarat dikelola sendiri. Nah, ini sebenarnya merupakan satu langkah luar biasa dari kebijakan Bapak Presiden hari ini yang memberi ruang yang begitu luas untuk mengembalikan kembali hak-hak komunal yang mana persoalan ini sudah tidak selesai selama kurun waktu 50 tahun. Sejak tahun 1960. Alhamdulillah ternyata pemerintah yang sekarang telah memberi solusi dari persoalan yang sudah tidak mampu diselesaikan selama hampir 60 tahun. Baik Yang Mulia, dengan adanya ruang terbuka yang diberikan oleh kebijakan pemerintah saat ini, apa ya langkah strategis apa yang akan ditempuh ataupun sudah sedang ditempuh oleh LKPASI, Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia, yang dimotori oleh Yang Mulia Datuk Bentara Datuk Juanda? Ya, jadi LKPASI dalam hal ini membuat suatu agenda rekonstruksi dan revitalisasi masyarakat adat Kerajaan Kesultanan Suku Marga di seluruh Indonesia. Jadi kita awali dengan rekonstruksi, jadi menyusun kembali, menata kembali keberadaan masyarakat adat tersebut, kemudian merevitalisasi, karena masyarakat adatnya sebenarnya masih ada, hanya dalam kondisi yang tidak punya sumber daya untuk bangkit. Tetapi dia pada kenyataannya masyarakat adatnya itu masih ada.
dia masih ada. Dan El Kapasi berjuang bagaimana merevitalisasi kembali, membangun vitalitas daripada masyarakat adat itu, sehingga bisa kembali menikmati hak-hak komunalnya. Baik sahabat pemirsa, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Dato' Juanda yang merupakan Ketua Umum El Kapasi, Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Sekaligus beliau juga Dato' Bentara. Dato' Bentara itu Panglima ya. Kalau di Kesultanan Padang apa nih? Seperti kepala protokol ya. Oh, Bentara ya. Ya, Bentara. Ya, jadi kepala sekretariat. Ya, kesekretariatan ya. Di Kesultanan Kerajaan Negeri Padang di bawah Kesultanan Delhi. Baik. Demikian tadi penjelasan Yang Mulia Dato' Juanda, Ketua Umum El Kapasi, Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Dan ini merupakan presiden baik buat kita atau tanda yang baik buat kita bahwa ada sebuah signal dari pemerintah untuk membuka ruang gerak semua kerajaan, kesultanan, lembaga-lembaga adat maupun para pemangku adat ya kan, untuk memperjuangkan hak-hak komunal, memperjuangkan hak-hak wilayah, hak-hak marga di wilayah masing-masing yang ada di Nusantara. Mari kita berjuang bersama untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi hak marga, hak suku, hak kerajaan, hak kesultanan. Jangan sampai ini digunakan oleh ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang pihak-pihak ketiga ataupun yang di luar tidak bertanggung jawab, di luar kerajaan kesultanan ataupun di luar adat-adat yang ada di Nusantara. Baik, kita bincang-bincang sejenak dengan Yang Mulia Mufti dari Kerajaan Negeri Padang, Kesultanan Delhi. Yang Mulia, apa yang bisa disampaikan dari silaturahim kita hari ini di sela-sela tasyakuran Walimatul Urs Yang Mulia Habib Said Muazzez Al-Madali dari Kenegerian Pedawarai Kerajaan ataupun Kesultanan Perla Aceh. Apa yang bisa disampaikan khususnya tentang hak-hak komunal ataupun juga hak-hak di wilayah marga, suku, adat, kerajaan, kesultanan di Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama, kita bersyukur ya pada hari ini bisa berhadir di Walimatul Urs Al-Habib. Ini merupakan satu bentuk silaturahmi kita untuk menjalin satu hubungan yang positif ke depan dalam rangka membangun satu sinergitas ya untuk perjuangan kita terhadap hak-hak wilayah dari kesultanan, kerajaan, pemangku adat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang tergabung di El Kapasi. Saya juga sendiri sebagai Dewan Pendiri dari El Kapasi. Niatnya itu sebenarnya kita ingin mengembalikan hak-hak dasar, hak-hak mendasar sebenarnya dari keberadaan bangsa negara ini. Karena bangsa ini ada, negara ini karena adanya kita, gitu. Ya kan? Kita lebih dulu ada. Tanah itu merupakan hak mendasar. Keberadaannya sangat jauh sekali. Sejak bumi ini ada, tanah itu sudah ada, gitu. Sementara negara-negara yang ada di tanah bumi ini itu munculnya belakangan, gitu. Sehingga alangkah kualatnya ini, kualat kalau bahasa saya kualat gitu ya. Satu negeri, satu bangsa, satu kaum kalau dia tidak menghargai hak-hak mendasar daripada tanah itu sendiri. Siapa sebenarnya yang punya hak mendasar terhadap tanah itu? Jadi ini yang perlu kita sadari dan kita perjuangkan bersama lewat lembaga komunikasi informasi pemangku adat seluruh Indonesia yang diketuai oleh Dato' Bentara, Dato' Juanda. Baik, Yang Mulia, perkenalkan namanya. Ya, saya Tengku Haji Huzamri Amar, SE, Mufti Kerajaan Negeri Padang Delhi. Baik, terima kasih Yang Mulia, Mufti dari Kerajaan Negeri Padang Delhi, Sumatera Utara saat ini. Yang Mulia Habib Said Muazzez Al-Madali dari Pedawarai, Kesultanan Perla. Mungkin ada yang perlu disampaikan dalam silaturahim hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan ya, pertama-tama kali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Yang Mulia Datuk Juanda sebagai Ketua Umum Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia atau LKPASI, dan kepada Mufti Kerajaan Padang Delhi yang telah hadir pada acara Walimatul Urs kami hari ini. Nah, dan begitu juga kepada Yang Mulia Tuan Guru Fikri Juliansyah beserta keluarga dan rombongan lainnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin saya tidak bisa membalasnya, cuma Allah yang bisa membalas dari segala apa yang sudah Yang Mulia berikan kepada kami. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa harapan ke depan khususnya untuk LKPASI? Kalau untuk harapan ke depan untuk LKPASI, harapan saya cuma satu, mengembalikan lagi kejayaan kesultanan kerajaan yang ada di Nusantara. Itu keinginan yang mendalam, bersatu kembali untuk bisa mengembalikan kejayaan itu kembali. Baik, sahabat pemirsa, harapan terbesar dari semua kerajaan kesultanan yaitu menuju kejayaan kembali, dan itu hal yang wajar yang muncul dari genealogis dari para terah kerajaan kesultanan di Nusantara maupun terah-terah pemangku adat, pemangku marga ataupun suku yang ada di Nusantara. Dari Tembung, kecamatan apa ini? Kecamatan Batangkuis. Batangkuis, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya Tuan Guru Fikri Juliansyah beserta Datuk Bentara, Datuk Juanda, juga Yang Mulia Mufti dari Kerajaan Padang Delhi, dan Yang Mulia Habib Said Muazzin Al-Mahdali. Salam silaturahim, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salam kejayaan Nusantara, Nusantara berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.